Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Alifrensyah. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Yang pertama, proses kontak. Proses kontak adalah salah satu metode paling populer atau umum untuk memproduksi asam sulfat. Proses kontak ditemukan oleh seorang pedagang Inggris yang bernama Peregrine Philip. Itu dipetakan pada tahun 1831. Selain berbagai proses ekonomis untuk pembuatan asam sulfat, sulfur trioksida dan oleum juga diperoleh dari proses ini. Selanjutnya, asam sulfat. Singkatannya, asam sulfat adalah asam mineral yang kuat ditandai dengan sifat dehidrasi dan oksidasi yang kuat. Ia memiliki rumus kimia H2SO4. Asam ini tidak berwarna dengan bau yang menyengat. Ini larut dalam air melepaskan panas saat bersentuhan. Selain itu, asam ini bersifat korosif terhadap logam dan sebagai besar bahan organik lainnya seperti jaringan, kayu, dan lain-lain. Jika tersentuh dengan bahan organik tersebut, asam sulfat akan langsung mendehidrasi bahan tersebut sehingga menyebabkan terbentuknya arang. Asam sulfat memiliki massa jenis 1,83 gram per cm kubik. Selanjutnya, sifat-sifat asam sulfat. Rumus kimianya H2SO4. Massa molar 98.079 gram per mol. Penampilan cairan bening dan tidak berwarna. Kepadatan 1,8302 gram per cm kubik. Titik lele dan titik didih 50,560 F dan 639 F. Kelarutan dalam air ekstremik dapat bercampur. Viskositas 26,7 cp. Selanjutnya, pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Pembuatan asam sulfat dengan proses kontak secara umum ada beberapa cara memproduksi asam sulfat. Masing-masing berbeda dalam upaya, biaya, dan kemurnian asam sulfat yang dihasilkan. Namun proses yang paling umum adalah proses kontak. Mari kita bahas proses secara rinci. Pembuatan asam sulfat menggunakan proses kontak melibatkan 4 langkah. Ini termasuk: yang pertama, ekstraksi belerang. Yang kedua, persiapan sulfur dioksida. Yang ketiga, konversi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. Yang keempat, konversi sulfur trioksida menjadi asam sulfat. Ekstraksi belerang. Belerang murni diperlukan untuk produksi gas belerang dioksida. Ada banyak sumber untuk mengekstraksi belerang. Salah satu upaya yang paling penting adalah pemulihan gas alam dan minyak. Bagian organik atau mineralnya dihilangkan untuk mendapatkan belerang. Persiapan saluran dioksida. Sulfur dioksida dapat dibuat dengan membakar belerang murni dengan adanya udara berlebih. Hal ini menyebabkan terbentuknya sulfur dioksida. Proses pembuatan sulfur dioksida adalah sebagai berikut. Yang pertama, belerang cair dipompa ke alat penyemprot stasioner. Hal ini menyebabkan pembentukan belerang yang diatomisasi. Belerang yang diatomisasi ini diaplikasikan pada tungku panas. Udara dipanaskan terlebih dahulu dan dikeringkan menggunakan dehidrator asam sulfat dan juga dialirkan ke tungku panas. Yang kedua, udara dan belerang cair yang diatomisasi disimpan di salah satu ujung tungku panas. Ketika reaksi terjadi, sulfur dioksida dihasilkan di ujung yang lain. Konversi sulfur trioksida menjadi asam sulfat. Konversi sulfur trioksida menjadi asam sulfat. Pengenceran sulfur trioksida dalam air dapat menghasilkan asam sulfat. Namun hal ini sangat berbahaya dan karenanya tidak diikuti. Penambahan belerang trioksida ke dalam air bersifat sangat eksotermik yang menyebabkan timbulnya asap asam sulfat. Asapnya mencegah pembubaran lebih lanjut sulfur trioksida dalam air. Metode yang diterima adalah dengan mengencerkan sulfur trioksida dalam asam sulfat. Ini menghasilkan oleum.
SO3 tambah H2SO4 jadi H2SO2O7. Oleum selanjutnya dapat diencerkan dalam air untuk mendapatkan asam sulfat pekat. H2S2O7 tambah H2O jadi 2H2SO4.